Oke, halo. Ketemu lagi di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ini untuk Petrikor kali ini lebih cepat karena ada semacam kontinuasi sedikit dari yang kemarin. Karena kemarin di yang nomor 7 kita ngomong soal makanan, dan dari makanan itu kita belajar soal migrasi, ya migrasi manusia. Dan kita ngerti setidaknya ada dua migrasi besar di Indonesia ya, dari out of Africa sama out of Taiwan. Cuman kalau kita lihat jejak bahasa, jejak linguistik di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, influence atau pengaruhnya banyak sekali. Nah, untuk yang kali ini aku pengen bahas, masih ada kaitannya dengan yang kemarin, itu nama-nama hari ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ini arahnya kemana gitu ya. Ini formatnya agak sedikit beda, akan banyak tabel gitu ya. Jadi hari sendiri itu bahasa Proto Melayu Melanesian. Artinya sebenarnya siang. Jadi agak maaf agak kasar ya, effed up gitu ya, agak f up sebenarnya. Bahasa hari itu artinya waktu dimana terang di luar gitu ya, basically siang. Cuman siangnya itu kalau dalam Proto Melayu Polinesian itu artinya adalah pagi hari gitu. Jadi aslinya siang tuh aslinya dulunya tuh pagi hari, paginya itu artinya besok. Jadi kayak mañana di Spanish, mañananya itu bisa pagi bisa besok. Nah, pagi kalau Proto Melayu Malaysia itu sebenarnya tadinya sih. Pagi itu besok, esok gitu, esok, besok. Jadi ya begitulah. Tapi ya hari, nama-nama hari itu eh, ada 7 seperti kita tahu, bisa dilihat di kalender. Saya mulai dari yang Inggris dulu ya, agak kemana-mana ini. Karena pertanyaannya sebenarnya kan, mengapa ada 7 hari dalam seminggu gitu. Jadi ada 7 hari dalam seminggu itu karena pure karena kepercayaan sebenarnya, bukan ya, ada kaitannya dengan astrofisika, tapi itu terkait dengan kepercayaan. Jadi ada blending, ada campur-campuran antara astrofisis dengan kepercayaan. Dimulai dari kebudayaan Babilonia, Kaldean ya, Kaldean Babilonia. Jadi 1800 sebelum Masehi, atau apa, 3800 tahun yang lalu ya, orang-orang Babilonia terutama di Kaldea itu mengamati langit, dan mereka melihat bahwa ada benda langit yang bergerak tidak sesuai dengan, nggak ikut sama yang lain. Jadi kalau yang lain kan konstelasi bintang itu kan berotasi tiap musim kan kayak gitu ya, dan tempatnya akan selalu di situ dalam jangka waktu yang cukup lama banget dalam apa istilahnya, rentang kehidupan manusia pada saat itu. Seakan-akan bintang-bintang di angkasa itu nggak bergerak gitu. Sekarang kita tahu kalau mereka juga bergerak, tapi pelan karena jauh ya. Tapi dengan pengamatan yang tanpa alat, teleskop dan sebagainya, itu ada benda langit yang bergerak against the backdrop of the fixed star. Jadi ada benda-benda langit yang bergerak nggak ngikutin bintang yang lain gitu. Nah, dia panggilnya adalah apa? Benda langit kelana, the wandering stars gitu ya. Jadi, bintang yang berkelana. Dari situ orang Yunani dapat kata planetes gitu, wonder, pengelana gitu ya, yang kita adopsi jadi planet. Nah, pada waktu itu planetnya itu 7.
Ya, urutannya yang dari mulai paling pelan pergerakannya, tapi masih teramati dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, Saturnus. Jadi Saturnus itu em, bahasa Babilonianya Ninurta gitu ya. Lalu yang kedua Jupiter, kemudian lebih cepat lagi Mars, lalu Matahari, lalu Venus, lalu Merkuri dan bulan yang terakhir. Nah, ini diurutkan dari kecepatan pergerakannya against the backdrop of the, ya, dengan latar belakang bintang tadi dia mencatat pelan dan cepatnya. Paling paling pelan tuh pergerakannya Saturnus, paling cepat bulan. Lalu mereka membagi hari itu dalam 24 jam, setengah hari itu 12. Dapat dari mana? Dari ngitung ruas jari yang kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Itu ada 4 jari, setiap jari punya 3 ruas, ya kan? Jadi ada 12 ruas, ngitungnya pakai jempol. Jadi kayak kalau orang Islam biasanya um, apa wiritan atau apa gitu ya, pakainya jempolnya di apa buat ngitung, yang lainnya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 buku atau ruas jari di tangan kita itu setengah hari, jadi 24 itu 2 tangan gitu ya. Nah, setiap setiap jam tuh mereka assign ke satu benda langit. Jadi mulai dari yang paling pelan, Saturnus. Jadi jam pertama itu Saturnus, jam kedua Jupiter dan seterusnya. Kalau ini dan seterusnya sampai jam ke-7 bulan, jam ke-8 balik Saturnus lagi. Jam ke-21 bulan, dua-duanya Saturnus, 23-nya Jupiter, 24-nya Mars gitu ya. Jadi itu selanjutnya adalah Sun. Jadi hari selanjutnya setelah Saturnus itu hari matahari, dan demikian seterusnya diulangin sehingga urutannya adalah seperti ini. Jadi kebudayaan Babilonia ini diadopsi oleh kebudayaan yang lain ya, jadi mempengaruhi, jadi perhitungan hari, perhitungan membagi hari jadi 24 jam itu istilahnya diadopsi dan mempengaruhi kebudayaan lain kayak Romawi gitu, Yunani, Romawi, terus lalu terekam di bahasa Latin. Setiap hari itu mulai dari hari matahari, dies solis, dies lunae, dies martis, dies mercurii, dies jovis, dies veneris, dies saturni, itu berdasarkan benda-benda langit itu. Tapi ketika itu diadopsi ke bahasa Inggris, karena Inggris itu punya akar budaya yang lain, jadi Germanik, Nordic Germanik gitu ya, mereka assign nama harinya berdasarkan dewa-dewa yang istilahnya apa, mewakili planet-planet tersebut. Jadi Sun sama Moon-nya masih tetap Sunday, Monday, Sunday, Monday. Tuesday-nya itu dewanya namanya Thew. Thew itu Mars, Ares basically ya. Equivalent of Ares itu dewanya orang Nordic atau Germanik dulu namanya Thew, jadi Tuesday. Wednesday itu Odin, Odin's Day. Mercury, ya itu equivalennya Mercury. Jupiter itu dewa petir, Thor, Thursday, karena Jupiter memang ya identik sama petir gitu ya. Venus itu Freya atau Frigga, jadi Friday. Saturnnya tetap Saturday. Jadi ini ada 3 yang retained, ada 4 dewa yang berdasarkan apa namanya kebudayaan Nordic Germanik diadopsi oleh orang Inggris, jadinya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tapi dalam bahasa Indonesia jadinya Minggu, Senin, Selasa. Strukturnya masih sama 7 hari, tapi apa ya, kita bisa lihat nggak ada keterkaitan antara Senin, Selasa, Rabu, dari suara ya, itu nggak nyambung, dari konsep juga nggak nyambung.
Nyambungnya kemana? Jadi nyambungnya adalah ke Arab dan Portugis, ya. Jadi yang paling jelas sih sebenarnya Arab ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kalau di Arab basically al-Itsnain, al-Thulatsa, al-Arba, Khamis, Jumat, dan Sabt ya. Jadi itu dari kebudayaan Arab Islam. Minggunya Ahad, Ahad masih sering dipakai juga di Indonesia. Hari Ahad gitu ya. Ini terjadi karena mereka apa istilahnya melepaskan strukturnya masih sama 7 hari, 1 minggu ada 7 hari, tapi melepaskan unsur paganisme dari penamaan hari. Jadi um, al-ahad itu satu, ini hari pertama maksudnya ya. Hari pertama, hari kedua, isnain itu dua, selasa, salasa itu tiga, arba'in itu empat gitu ya, arba'ah itu empat. Jadi Rabu kalau kita, khamsa itu lima, khamsa, Kamis di kita. Yang beda sendiri Juma itu sitat ya, yang sita itu enam, tapi karena dalam kebudayaan Islam itu em, kita punya hari besar di kebudayaan Islam, hari besarnya Jumat, ya jadinya ada hari Jumat dan Sabat. Sabat ini dari karena apa Israelit ya sebenarnya, Judaism juga Sabat, cuman angka 7 itu juga sama gitu. Jadi ya basically ini hari ketujuh. Di Portugis budayanya Kristen ya. Hari hari Minggu itu hari Tuhan, Domingo, Dominikus ya, Domingo itu hari hari libur, hari besarnya ini mereka beribadah di hari Minggu. Selanjutnya tapi sebenarnya Segunda itu kedua, jadi sama. Mereka ngitungnya tetap hari pertamanya Primera Feira-nya itu Domingo, cuman namanya bukan Primera Feira tapi Domingo. Lalu Segunda Feira itu second day, Terca Feira, Quarta, Quinta, Sexta ini 6 ya, ke-6. Dan Sabado, Sabado ini juga dari Sabat ya, orang Yahudi ya. Nah, di Indonesia inilah yang kemudian diadopsi. Jadi kita semacam strukturnya pakai masih tetap 7 hari dalam seminggu seperti orang Babilonia. Cuman namanya melepaskan diri dari paganisme itu tadi, tapi kita mencampur antara kebudayaan Kristen dengan kebudayaan Islam yang dari Arab, Portugis Kristen dan itu ya. Gitu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumatnya Islam, dan Sabtu itu Sabat. Jadi hari ketujuh. Mungkin ini obvious ya nama-nama hari. Nah, tapi dari nama-nama hari ini kita bisa melihat bagaimana lapisan-lapisan migrasi yang terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi yang seperti yang ini yang ada yang pertama tentu saja dari Austronesian, dari Fujian kemarin sudah saya bahas, lewat bisa terlacak lewat makanannya, dan itu pun sebenarnya nggak hanya sekali selesai, tapi ketika orang India datang ke Indonesia di awal abad gitu, awal abad kemarin, bukannya abad pertama gitu, awal ini istilahnya apa sih, milenium, I don't know ya. Jadi milenium pertama gitu, ada India datang membawa bahasa Sanskrit dan budaya Hindu Buddha. Itu orang Cina juga masih datang juga gitu dari yang ini walaupun tidak major, tapi Chinese culture termasuk yang ketika Arab masuk di abad 13-16 itu ada Laksamana Cheng Ho juga yang datang ke Semarang gitu ya. Chinese masuk ke situ juga. Portugis datang setelah Arab. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam penanggalan yang datang Arab duluan, sehingga ada Ahad, Isnain, Selasa gitu ya, Selasa, Rabu, Arba.
Itu cuman kemudian minggunya itu eh, terserap setelah Portugis datang. Jadi ada Domingo dan Sabado. Walaupun Sabtunya sih mirip-mirip ya. Sabtu, Sabado. Dan yang terakhir di akhir abad 20, awal abad 20 sorry, itu Belanda menjajah sampai awal abad 20, somehow tidak mengubah em, struktur dan nama hari karena sudah settled gitu ya. Yang dibawa adalah administrasi kayak kantor kayak gitu itu dari Belanda gitu ya. Setelah itu apa? Sekarang kita tentu saja menyerap banyak bahasa Inggris, menyerap apalagi bahasa Jepang, Korea, Korea gitu yang lewat populer, budaya populer, pop culture gitu. Eh, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya apa ya? Bahasa itu atau kata-kata yang kita gunakan sehari-hari adalah jejak rekam sejarah ya. Jadi kita bisa, oh, kenapa sih nama harinya Senin, Selasa, Rabu tapi hari hari pertamanya namanya Minggu bukan Ahad, walaupun Ahad masih dipakai juga gitu ya. Kenapa begitu? Karena ada layer and layers of migration gitu, ada berlapis migrasi yang membentuk Indonesia sampai saat ini. Jadi di hal-hal yang sederhana yang kita temui sehari-hari, mundane things gitu ya, itu ada jejak langkah sejarah di dalamnya. Gitu. Untuk Petrikor kali ini kita bertemu lagi ke Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.